saatnya tiba ya Tuhan. Biarlah Tuhan bekerja, Tuhan berbicara melalui mulut lidah hamba-Mu. Yang tidak ada apa-apanya. Tapi kalau Tuhan memakainya, segala sesuatu menjadi indah. Oleh karena itu kuasai mulut bibir hamba-Mu. Berbicaralah dengan leluasa. Kami semua siap untuk mendengar. Kami semua siap untuk dipenuhi oleh Roh-Mu yang hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami ucap syukur. Amin. Tema hari ini adalah penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus. Kadang-kadang saya mulai merenungkan, saudara. Kita percaya kepada Tuhan Yesus karena anugerah. Kita berbahasa lidah karena anugerah. Karena kasih karunia. Tapi kita dipenuhi oleh Roh Kudus, itu perintah, saudara. Itu perintah. Tuhan berkata, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Ya, tapi pada waktu dia bicara tentang berbahasa lidah, kita lihat karunia Roh Kudus. Ya, kita bisa percaya Yesus, karunia daripada Tuhan. Jadi usahakan agar hidup kita penuh dengan Roh Kudus. Karena itu perintah. Itu perintah. Semua orang Kristen, semua orang percaya Yesus memperingati pencurahan Roh Kudus masing-masing di gereja mereka. Tidak peduli aliran apapun juga, saudara. Ya, setiap yang percaya Yesus, mereka memperingati pencurahan Roh Kudus. Ya, dan tema kita hari ini adalah penuh dengan Roh Kudus. Saya akan bacakan pada saudara Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang berterbaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi saudara, pada waktu pertama kali Roh Kudus dicurahkan, turunlah dari langit suatu bunyi seperti angin keras. Saudara pernah nggak dengar bunyi angin puyuh, saudara? Atau angin topan? Saya pernah, saudara. Ya, lebih-lebih kalau topannya di Amerika, saudara. Semua kudu dipaku sampai apa? Jendela juga dipaku, kalau nggak bisa terbang, saudara. Saking kerasnya, ya, saking kerasnya. Seperti angin keras memenuhi seluruh rumah. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api berterbaran hingga pada mereka. Dan mereka pun penuh dengan Roh Kudus. Itu yang pertama, saudara. Ya. Mereka berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang lain. Bukan dengan bahasa yang tidak dimengerti. Tapi dengan bahasa yang dimengerti oleh manusia. Jadi salah satu ciri dipenuhi Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain. Ya. Waktu itu berkumpul orang-orang Yahudi yang saleh. Mereka bingung bagaimana mungkin murid-murid Yesus, orang-orang Galilea itu memakai bahasa yang kita pakai. Gak mungkin, saudara. Bukankah kita berasal dari berbagai penduduk yang jauh, saudara? Yang jauh. Ya. Dalam Kisah 29 ayat 11 dikatakan, kita semua, kita adalah orang Partia. Kita adalah orang Partia, Media, Elam.
penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Jadi benar-benar dari jauh, saudara. Tapi mereka pada bisa. Mungkin salah satu juga bisa pakai bahasa Arab, ya, murid Yesus. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Mereka bingung, persis seperti orang Sunda. Nggak mungkin saya tahu si bibi saya yang orang Sunda, pakai bahasa Padang, saudara. Nggak mungkin ya, karena saya tahu dia orang Sunda, bahasa Minang. Orang Jawa ngomong pakai bahasa Dayak, saudara. Nah itu bahasa Pateni, saudara ya, atau bahasa Kalimantan. Orang Jakarta ngomong pakai bahasa Papua misalnya. Tapi semuanya mengatakan yang sama, arti yang sama, yaitu mengatakan tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Tapi ada juga saudara yang nyindir, mereka sih sedang mabok anggur manis, kata dia. Sedang mabok, katanya ya. Jadi bahasa roh atau bahasa lidah yang pertama itu bukan bahasa yang tidak dimengerti manusia, saudara. Tapi bahasa yang dimengerti. Bisa dimengerti oleh orang lain yang mendengarnya, tapi tidak dimengerti oleh yang ngomongnya sendiri. Yaitu orang-orang Galilea, yaitu orang murid Yesus. Jadi pada waktu pertama kali mereka penuh dengan Roh Kudus, tandanya atau ciri-cirinya adalah berbahasa lain. Dan semuanya bicara tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Perlu saudara ketahui, saudara, ya, supaya saudara tidak pusing ya. Perlu saudara ketahui bahwa dipenuhi dengan Roh Kudus dan memiliki Roh Kudus dalam hati kita itu beda, saudara. Itu berbeda. Memiliki Roh Kudus bukan berarti kita dipenuhi Roh Kudus. Beda, saudara. Pada waktu kita percaya Yesus, beriman kepada Yesus, maksud saya percaya sungguh-sungguh kepada Yesus, bukan hanya KTP-nya saja Kristen. Atau bukan hanya karena dia memang udah bertahun-tahun jadi aktivis di gereja. Bukan itu, saudara. Tapi yang sungguh-sungguh percaya Yesus, pada waktu itu kita percaya, kita menerima Roh Kudus dalam hati kita. Atau Roh Kudus ada dalam hati kita pada waktu kita percaya. Dalam Efesus 1 ayat 13. Ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dikasih tanda, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Jadi ketika kamu percaya, kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus. Artinya pada waktu kamu percaya, Roh Kudus ada di dalam hatinya. Allah mengirim Roh Kudus ada dalam hati kita semua. Oke. Jadi bukan karena saudara tidak bisa berbahasa roh, tidak dipenuhi roh, maka tidak ada Roh Kudus dalam hati saudara. Tidak begitu, saudara. Bukan begitu. Roh Kudus ada dalam hati kita karena kita beriman. Itu saja, saudara. Ya, itu saja. Berbahasa roh itu karunia atau anugerah atau pemberian Roh Kudus. Tapi kehadiran Roh Kudus dalam hati kita itu karena iman. Iman kepada Yesus. Dalam 1 Korintus 12 ayat 10. Saudara. Ya, dikatakan bahwa berkata-kata dengan bahasa lain itu adalah karunia. Kepada yang seorang Roh Kudus ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Suatu saat saya ingat waktu itu saya masih remaja, saudara. Pada waktu pulang dari gereja, ya jelas gereja saya kan Dewi Sartika. Soalnya zaman dulu kan semua di gereja Sartika, Dewi Sartika.
teman saya berkata, jujur Kas, saya ingin sekali berbahasa roh. Saya hanya manggut-manggut aja sambil berkata, minta dong sama Roh Kudus. Karena kita tadi dengar bahasa roh itu karunia dari Roh Kudus. Bahasa roh itu karunia dari Roh Kudus. Bukan karena kita berlatih, saudara. Atau anggap saja berlatih atau apapun juga. Tapi ujungnya itu karunia dari Roh Kudus. Pemberian dari Roh Kudus. Ya, saya hanya bilang berkata dia manggut-manggut, saudara. Tetapi yang mengherankan saya, saudara. Saya belum pernah mendengar orang merindukan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Saudara pernah? Rindu. Tuhan berikan kepada saya tafsiran bahasa roh. Kalau orang tidak dapat menafsirkan apa yang dikatakan bahasa roh itu, maka bahasa roh itu tidak ada gunanya bagi orang lain. Gak ada gunanya, saudara. Maupun bagi orang banyak gak ada gunanya. Karena bahasa roh itu tidak dimengerti manusia. Gak dimengerti. Berbahasa roh bukan satu-satunya tanda, saudara. Orang dipenuhi Roh Kudus. Bukan satu-satunya. Tapi memang bahasa roh juga menunjukkan bahwa orang itu penuh Roh Kudus. Tapi bahasa roh yang benar, saudara. Saya pernah waktu di gereja, ada orang baru masuk. Belum apa-apa, udah sandalawas. Gimana kata saya? Belum apa-apa juga udah gitu. Kata saya orang ini loncer nih katanya. Memang salah satu ciri-ciri orang dipenuhi Roh Kudus adalah berbahasa roh seperti waktu pencurahan Roh Kudus. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa roh. Yaitu bahasa-bahasa lain yang dapat dimengerti. Yang dapat dimengerti oleh orang-orang yang mendengarnya. Ya, orang yang mendengarnya. Tetapi tidak setiap orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti berbahasa roh. Itu yang sering saya kesimpulkan. Kalau orang itu penuh Roh Kudus pasti bisa berbahasa roh. Apa benar? Gara-gara ayat ini, saudara, ada orang yang berpendapat orang yang penuh Roh Kudus pasti berbahasa roh. Pasti dia katakan. Apakah benar? Menurut saya tidak benar, saudara. Menurut saya enggak benar. Itu pemberian Roh Kudus. Tanda orang yang penuh dengan Roh Kudus. Memang, saudara, tanda orang yang penuh dengan Roh Kudus, tandanya, saudara. Yang pertama, berkata-kata dengan bahasa roh atau bahasa lidah. Pada waktu pencerahan Roh Kudus, penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Dan ciri-cirinya apa? Maka mereka mulai berbahasa roh. Mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain yang dimengerti oleh orang-orang yang mendengarnya. Tapi tidak dimengerti oleh orang-orang yang mengatakannya. Yang mengatakannya siapa? Murid-murid Yesus. Orang-orang Galilea. Yang kedua, tanda orang yang penuh dengan Roh Kudus. Yang kedua, memiliki keberanian. Ya, selain berbahasa roh, orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus memiliki keberanian. Dulu saya juga sama, saudara. Ya, kalau disebut fanatik paling anti, saudara ya. Ya, berusaha untuk menghindar, enggak berani terus terang. Emang saya percaya Yesus, misalnya gitu. Enggak, saudara, belat-belit aja, ya. Dulu juga, tapi sekarang saya enggak malu, saudara. Memiliki keberanian karena firman Tuhan berkata, takut bukan berasal dari Allah. Enggak mungkin orang yang dipenuhi Roh Kudus takut, saudara. Karena takut itu bukan dari Allah. Dan Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menegur dengan keras anggota-anggota mahkamah agama dengan penuh keberanian. Mereka begitu tertusuk, si ahli-ahli agama itu begitu tertusuk hatinya mendengar perkataan Stefanus. Kemudian apa, saudara? Ditangkap. Mereka merajam Stefanus, dilempari Stefanus sampai mati, saudara. Mati. Kita lihat di Kisah 7, 54 sampai 56. Saya bacakan buat saudara. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuklah hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi.
Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Alkitab tidak pernah mencatat bahwa Stefanus berbahasa lidah, saudara. Saudara lihat di Alkitab Stefanus berbahasa lidah, tidak ada, saudara. Tidak menyinggung sama sekali. Tetapi Alkitab mencatat dengan tegas, Stefanus adalah penuh dengan Roh Kudus. Jadi bukan karena seseorang tidak menerima karunia bahasa roh, maka orang itu tidak penuh Roh Kudus. Tidak, saudara. Jadi tanda dari orang yang penuh Roh Kudus bukan hanya berbahasa lidah. Bukan satu-satunya berbahasa lidah. Tetapi berani mati untuk kebenaran. Berani mati untuk mengabarkan Injil. Itu orang yang penuh dengan Roh Kudus. Saudara. Rasul Paulus pun menegur Elimas. Dia tukang sihir. Saudara. Dengan penuh keberanian. Kata-katanya begitu keras. Saudara. Kata-katanya begitu keras. Rasanya nggak ada orang yang ngomong sekeras Rasul Paulus. Saudara. Dalam Kisah 13 ayat 9-10. Tetapi Saulus juga yang disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus. Menatap dia dan berkata, hai anak iblis. Bayangkan tuh, disebut anak iblis tuh. Hai anak iblis, engkau penuh dengan tipu. Penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat. Dan kejahatan, kamu itu penuh dengan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Rasanya tidak ada kata-kata yang lebih keras lagi dari perkataan Rasul Paulus. Mengapa dia begitu berani? Karena dikatakannya penuh dengan Roh Kudus. Penuh Roh Kudus itu membuat orang jadi berani sekali. Mati itu kedua. Mati kedua. Kadang-kadang saya kalau merenungkan diri saya malu, saudara. Ya, saya gak berani untuk mengabarkan Injil. Saya gak berani ngomong Tuhan. Kadang-kadang saya takut disebut fanatik. Tapi kalau sudah Roh Kudus memenuhi kita, kita begitu berani. Mati itu kayaknya udah nggak kepinggir aja. Rasul Paulus mengatakannya dengan penuh keberanian. Karena apa? Karena Rasul Paulus penuh dengan Roh Kudus. Dari ciri-ciri saudara. Saudara tahu kan pada waktu murid-murid Yesus setelah Yesus mati ketakutan, kerjanya ketakutan melulu. Sampai akhirnya pada waktu Yesus datang pun masuk menembus bangunan itu saudara. Lagi apa? Semua tertutup, semua dikunci. Tapi kita tahu kan akhir dari hidup murid-murid Yesus mati semua dan tidak ada satupun yang takut. Karena mereka penuh dengan Roh Kudus. Jadi tanda kedua adalah mereka berani mati untuk kebenaran, untuk mengabarkan Injil. Memberitakan firman Allah dengan berani. Ya, berani. Itu juga tanda Roh Kudus. Dalam Kisah 4:31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu apa saudara cirinya? Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Gak peduli konsekuensinya mati. Mereka gak takut. Mereka penuh dengan Roh Kudus. Dan mereka ngabarkan dengan berani. Persis seperti Stefanus. Sampai matinya pun masih ditimpukin batu saudara. Dan terakhir dia bilang apa? Persis seperti Yesus. Jangan tanggungkan kesalahan ini buat mereka. Ampuni kesalahan mereka. Yang ketiga, ciri-ciri orang dipenuhi Roh Kudus. Membuat orang Israel berbalik kepada Allah mereka. Yohanes Pembaptis membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan, Allah mereka lewat pelayanannya. Dalam Lukas 1 ayat 15 dan 16. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur dan minuman keras. Dan ia akan penuh dengan Roh Kudus. Mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Kita tahu
kita nggak pernah dengar bahwa Yohanes Pembaptis berbahasa lidah. Tetapi penuh dengan Roh Kudus. Ingat saudara, berbahasa lidah itu karunia, pemberian saudara. Pemberian. Tapi saya sering lihat orang-orang berlatih saudara untuk berbahasa lidah. Boleh saja. Jadi menurut saya kita boleh minta. Tapi kalau Roh Kudus tidak memberikannya, atau belum saatnya memberikannya, jangan minder saudara. Saya mah belum bisa bahasa lidah. Banyak macam-macam saudara. Yang keempat bernubuat. Pada waktu dia penuh dengan Roh Kudus. Bernubuat saudara. Dalam Lukas 1 ayat 67. Dan Sakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus. Lalu bernubuat saudara. Lalu bernubuat. Sakaria tidak pernah berbahasa lidah. Tapi dia dipenuhi Roh Kudus. Meskipun dia tidak berbahasa lidah. Dia malahan dia bernubuat. Bernubuat adalah meramalkan apa yang terjadi pada waktu yang akan datang. Bernubuat juga berarti berkhotbah. Berkhotbah itu bernubuat. Saudara. Mengatakan atau menjelaskan firman Tuhan. Mengabarkan Injil. Itu semua termasuk kelompok bernubuat. Kesimpulannya tidak selalu saudara, orang yang penuh Roh Kudus itu pasti berbahasa roh. Tidak selalu orang yang penuh dengan Roh Kudus itu berbahasa roh. Tidak selalu. Ingat, ya, ingat bahwa berbahasa lidah itu karunia. Karunia. Apa arti dengan penuh Roh Kudus? Jadi yang disebut arti penuh dengan Roh Kudus itu apa sih? Kayak gimana sih? Apa definisinya? Penuh dengan Roh Kudus adalah suatu kondisi, suatu keadaan, suatu situasi di mana seseorang di bawah pengaruh total dari Roh Kudus. Dia menyerahkan hidupnya di bawah pengaruh Roh Kudus, melakukan apa yang dikehendaki Roh Kudus untuk melakukannya. Itulah yang disebut dipenuhi Roh Kudus. Dan Efesus 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ayat ini membandingkan orang yang penuh dengan Roh Kudus dengan orang yang mabuk anggur. Firman Tuhan menghendaki agar kita menyerahkan hidup kita di bawah kontrol sepenuhnya. Dikendalikan sepenuhnya oleh Roh Kudus. Sehingga kita melakukan apa yang dikehendaki oleh Roh Kudus. Tapi jangan kamu mabuk anggur. Artinya jangan sampai kamu dikontrol. Dikontrolnya salah saudara. Ya, dipengaruhinya salah. Atau dikendalikan salah. Dia dikendalikan oleh pengaruh alkohol dan anggur. Ya. Rasul Paulus membandingkan ini saudara. Saudara pernah mabuk anggur? Siapa tahu ada yang udah saudara. Atau saudara pernah melihat orang mabuk? Sudah saudara. Soalnya di Gang Tamim itu ada toko makanan kayak restoran kecil saudara. Ya. Saya pernah melihat orang mabuk. Jalannya sempoyongan. Ngomong sendiri dan susah dimengerti. Nggak jelas ngomongnya. Namanya juga orang mabuk saudara. Waktu teman si mabuk akan mengambil minuman agar dia tidak tambah mabuk. Udah. Kamu mau sampai mabuk ini. Yang mabuk apa? Marah sekali. Gebrak meja sampai botol minuman kerasnya jatuh. Saudara. Makin dikuasai oleh mabuknya. Ya. Waktu saya cerita sama teman saya berkata, mestinya kamu lihat yang mabuk yang lain. Kenapa? Kamu lihat yang mabuk lagi. Lihat tuh. Lagi nyiumin tiang listrik. Nyiumin tiang listrik. Sambil ngomong terus-terusan. I love you gitu. Ciumin. Itulah sebabnya. Jangan mabuk oleh air anggur. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Semua yang ada keinginannya pada keluar semua. Kalau terus-terusan saudara saya percaya. Yang listriknya mengkilat. Karena diciumin terus sampai karatnya hilang. Sekali lagi,
percaya kepada Yesus membuat Roh Kudus ada di dalam hati kita. Tapi bukan berarti kita penuh dengan Roh Kudus. Bukan artinya gitu. Roh Kudus dalam hati dengan penuh dengan Roh Kudus itu beda. Itu beda. Menerima Roh Kudus dalam hati cukup satu kali. Yaitu waktu kita percaya Yesus. Tapi dipenuhi Roh Kudus harus berkali-kali. Karena tidak selamanya kita penuh dengan Roh Kudus. Itulah sebabnya Tuhan memerintahkan hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Hendaklah kamu penuh. Kita perhatikan di Kisah 2 ayat 3 dan 4 dikatakan ketika pencurahan Roh Kudus, lidah-lidah api bertebar hingga pada mereka masing-masing, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Tapi di ayat yang lain, 2 pasal kemudian, bukan di Kisah 2 tapi di Kisah 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Loh, kok penuh lagi sih? Kok dipenuhi dari Roh Kudus? Sebenarnya di Kisah 2 ayat 3 di hari pencurahan Roh Kudus, mereka sudah penuh dengan Roh Kudus. Tapi di Kisah 4:31 ketika mereka sedang berdoa, mereka semua kembali penuh dengan Roh Kudus. Artinya Roh Kudus bisa menurun. Menurun. Jadi hendaklah kamu dipenuhi Roh terus, agar kamu penuh terus, agar kamu penuh terus. Artinya, sekali kita penuh dengan Roh Kudus, bukan selamanya kita penuh dengan Roh Kudus. Firman Tuhan berkata, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Artinya, seharusnya lah kamu penuh dengan Roh Kudus sebagai orang yang percaya Yesus. Seharusnya lah. Atau upayakanlah agar kamu selalu penuh dengan Roh Kudus. Dengan memohon agar kita penuh dengan Roh Kudus. Melakukan segala sesuatu yang Roh Kudus katakan. Berbeda dengan Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Sekali ada di dalam hati kita, selamanya ada di dalam hati kita. Beda, saudara. Beda. Coba saudara bedakan dengan penuh dengan Roh Kudus. Dia tidak akan keluar lagi. Artinya waktu kita berdosa, bukan berarti Roh Kudus akan keluar dari hati kita. Berdosa, aku keluar aja dari Roh Kudus. Tidak, saudara. Waktu kita bertobat, Roh Kudus masuk lagi ke dalam hati kita. Bukan begitu, saudara. Roh Kudus tidak masuk keluar dari hati kita. Nanti masuk, nanti keluar, nanti masuk, tidak keluar. Pada waktu kita berdosa, Roh Kudus itu pribadi, saudara. Roh Kudus berduka, saudara. Sedih dia. Aku sudah terus bicara tentang engkau, tapi kau langgar lagi. Hatinya sedih. Jadi pada waktu kita berdosa, Roh Kudus tidak keluar dari hati kita. Tapi Roh Kudus sedih. Roh Kudus berduka dalam hati kita. Tapi dia tidak keluar dari hati kita. Tidak keluar dari hati kita. Suatu saat, saudara, pada waktu selesai khotbah di sebuah gereja, bukan gereja kita, saudara, diadakan yang disebut altar call. Panggil ya. Siapa yang percaya Yesus silahkan datang ke depan. Kemudian banyak yang datang. Mereka datang. Pendetanya atau pengkhotbahnya berdoa dan bersyukur. Karena sejak itu, karena sejak kamu percaya Yesus, Roh Kudus ada di dalam hati mereka. Dia berkata, kira-kira 2 minggu lagi, saudara. Kemudian ada altar call lagi. Altar call lagi. Ternyata orang yang sama yang 2 minggu yang lalu masuk lagi ke depan, saudara. Ya, masuk lagi. Ke depan lagi, orang itu tidak mengerti, saudara, bahwa sekali percaya Yesus, sekali menerima Yesus, Roh Kudus akan tinggal di dalam hatinya dan selalu menyertainya. Orang itu mungkin berpikir, Roh Kudus itu bisa masuk keluar dari hatinya. Tidak, saudara. Jadi pada waktu saudara diundang setelah kita percaya Yesus, saudara yang sudah percaya Yesus enggak usah datang ke depan. Justru kalau ke depan untuk dipenuhi, untuk apa? Untuk Roh Kudus, saudara. Saudara enggak mengerti, saudara. Dia pikir Roh Kudus bisa masuk dan keluar dari hatinya.
Waktu ia hidup suci, Roh Kudus ada dalam hatinya. Kemarin saya berdosa. Waktu ia berdosa, Roh Kudus keluar dari hatinya. Dia pikir begitu, saudara. Bukan begitu, saudara. Sekali ia masuk ke dalam hati kita, selamanya ia di dalam hati kita untuk menyertai kita. Untuk menyertai kita. Roh Kudus tidak pernah masuk dan keluar. Di perjanjian lama memang begitu, saudara. Tapi di perjanjian enggak. Dia menyertai kita. Maka Tuhan Yesus berkata, engkau tidak akan seperti yatim piatu. Seperti aku menyertai, Roh Kudus menyertai dia. Dia tidak akan keluar dari hati kita. Tetapi sekali kita penuh dengan Roh Kudus, bukan selamanya kita penuh dengan Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus kita bisa menurun. Bisa menurun. Tidak selamanya kita penuh dengan Roh Kudus. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Hendaklah kita berulang-ulang mohon kepada Roh Kudus agar memenuhi hidup kita. Terus minta. Terus minta. Bukan sekali penuh Roh Kudus, maka akan selamanya penuh Roh Kudus. Kesimpulannya, saudara. Saya kajak dia di sini. Pada waktu kita percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, saat itu juga Roh Kudus ada di dalam hati kita. Sekali Roh Kudus ada dalam hati kita, selamanya ia ada di dalam hati kita. Artinya, ia tidak masuk keluar, masuk dalam hati kita. Tidak, saudara. Itu. Saya harap saudara mengerti. Ia senantiasa menyertai kita. Menyertai kita. Ia tidak akan keluar dari hati sekali kita percaya kepada Yesus. Yang kedua, bahasa roh adalah karunia, saudara, ingatin. Kita minta kepada Tuhan. Tapi itu karunia. Kalau Roh Kudus mau memberikannya. Atau pemberian dari Roh Kudus. Tapi banyak orang berlatih agar kita bisa berbahasa lidah. Kalau kita lihat firman Tuhan, dan kita kembali lagi ke firman Tuhan, itu karunia, itu pemberian dari Roh Kudus. Jadi jangan saudara minder kalau saudara tidak berbahasa lidah. Dulu juga saya minder, saudara. Karena lingkungan saya, sepertinya itu bukan karunia. Jadi sebenarnya bukan dari hasil usaha kita. Ya kita boleh kayak gimana. Dan Tuhan Roh Kudus berikan, ya tidak apa-apa saudara, hak dia. Tidak setiap orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti berbahasa roh. Stefanus tidak berbahasa lidah. Saudara. Ya. Saudara pernah mendengar enggak pendeta Billy Graham? Ya pendeta dari orang Amerika yang dihormati juga sama orang Katolik. Saudara. Orang yang diurapi. Hamba-hamba Tuhan termasuk pendeta Stephen Tong sangat menghormati pendeta Billy Graham. Sebagai orang yang diurapi Tuhan. Orang yang diurapi Tuhan. Waktu ditanya, apakah Billy Graham berbahasa roh? Ia menjawab, ya tidak bisa berbahasa roh. Ya tidak bisa berbahasa roh. Yang ketiga, saudara. Kita tahu Stefanus, Yohanes Pembaptis penuh dengan Roh Kudus. Maka timbul keberanian yang bukan main mereka. Mati dengan penuh keberanian. Mengabarkan Injil. Murid-murid Yesus penuh dengan Roh Kudus. Mengabarkan Injil dengan penuh keberanian. Lihat murid Yesus, saudara. Mati semuanya dibunuh. Dipenggal. Ada yang dibakar. Saudara. Ada yang digoreng. Saudara. Kecuali Yohanes. Saudara. Upayakan selalu kita penuh dengan Roh Kudus. Minta terus kepada Roh Kudus agar memenuhi hidup kita. Karena itu perintah Tuhan. Tuhan memerintahkan apa? Hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Jadi ini perintah dari Tuhan agar kamu pernah penuh dengan Roh Kudus. Amin. Saya undang saudara bangkit berdiri dan kita masuk dalam doa penutup. Bapa kami yang ada di sorga, biarlah kami lebih mengerti lagi
tentang Roh Kudus. Hamba-Mu membawakan dengan tidak lengkap. Hamba-Mu membawakan dengan tidak ada apa-apanya. Tapi hamba-Mu tahu, Roh Kudus tahu hati hamba-Mu. Hamba-Mu berusaha untuk kita mengerti. Oleh karena biarlah Roh Kudus bekerja lebih dalam lagi. Sehingga kami lebih dekat lagi, lebih melekat lagi. Dan kami tahu Roh Kudus ada dalam hati. Dia akan selalu mengajarkan apa yang Yesus katakan. Dia selalu mengajarkan apa yang Yesus ajarkan. Apa yang Yesus lakukan. Dia ingatkan kepada kita. Itulah sebabnya kita tidak akan pernah jadi orang yatim piatu. Memang Yesus sekarang ada di surga. Tapi Yesus mengirimkan Roh Kudus yang setara dia, yang Allah juga, yang selalu mengingat kami akan setiap perkataan Yesus. Penuhi kami dengan Roh Kudus. Biarlah kami juga penuh dengan Roh Kudus. Karena kalau kami penuh dengan Roh Kudus, kami tahu tidak ada sesuatu pun yang menakutkan bagi kami. Bahkan kematian yang sangat ditakuti oleh seluruh manusia tidak akan berpengaruh pada kami. Penuhi kami Tuhan. Penuhi kami Tuhan. Biarlah kami meninggal sebagai Kristen yang sejati. Kristen yang melekat kepada Engkau. Kristen yang dibimbing terus oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami akhiri ibadah ini dengan penuh rasa syukur. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Dan sekarang saudara, marilah kita angkat tangan kita. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia, damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan Yesus dan persekutuannya Roh Kudus menyertai saudara dari pagi hari ini sampai Maranatha kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali.